Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Brave Kids semua. Langsung senang banget bisa ketemu dengan kalian lagi meskipun kita bertemu secara online ya dalam ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan itu sangat baik sama kita, bukan? Benar nggak? Tuhan itu sangat baik sama kita. Benar ya, Tuhan Yesus sangat baik sama kita. Dan kebaikan Tuhan itu juga yang membuat kita merasa sangat sukacita ketika kita bisa bertemu dengan satu sama lain di dalam ibadah setiap hari minggunya. Oleh karena itu yuk kita naikkan pujian, kita bangkit berdiri ya. Kita berkata, "It's good to see you here with me." Bersama dengan Lause Lady dan Lause Yunia. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan yang sudah mempertemukan kami. Karena Tuhan yang sudah menolong kami ya Tuhan selama 1 minggu ini. Hingga pada hari ini kami bisa beribadah kepadamu. Ya Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau begitu sayang sama kami. Engkau begitu peduli tentang kebutuhan kami. Kami pada saat ini mau berdoa ya Tuhan kepadamu. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami bisa beribadah pada hari ini dengan baik. Dan supaya ya Tuhan kami juga bisa sungguh-sungguh memuji Engkau. Bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Yang akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, karena Tuhan sudah sayang sama kita, yuk pada saat ini kita tetap bangkit berdiri ya. Kita akan naikkan pujian. Mari kita bersukaria bersama dengan Lause Andrian dan Lause Malvian. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu.
Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, dalam hidup kita itu ada banyak musim. Bisa kadangkala kita melihat ya, ada hujan, ada cuaca panas, dan kadangkala hujan juga bisa begitu deras dalam hidup kita. Senin bisa hujan, Selasa bisa panas, dan lain sebagainya. Ada banyak perubahan yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Tapi meskipun hidup kita berubah-ubah, ada Tuhan Yesus yang kasihnya, yang sayangnya sama kita tuh gak pernah berubah adik-adik. Dia selalu mengasihi kita, dia tetap sama, sehingga kita tidak perlu takut bersama dengan Tuhan. Kita bisa percaya penuh, mempercayakan kehidupan kita sama Tuhan. Jadi, yuk saat ini kita naikkan pujian Rain and Pour. Kita mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa kita percaya. Adik-adik, karena Tuhan begitu sayang sama kita dan Tuhan begitu memelihara kita, kita saat ini bisa memberikan persembahan sama Tuhan. Persembahan sebagai ungkapan syukur kita ya, rasa terima kasih kita sama Tuhan. Yuk,
adik-adik semua bisa berikan persembahan lewat transfer lewat kode QR yang ada di samping lause ya, supaya nanti bisa mengirimkan persembahannya. Nah, adik-adik bisa minta tolong orang tua atau koko atau cece yang ada di rumah ya, supaya bisa memberikan persembahan ini. Sambil memberikan persembahan, yuk kita naikkan pujian Burung Pipit bersama dengan Lase Yunia dan Lase Lenlen ya. Mari kita berdoa ya adik-adik untuk persembahan kita pada hari ini. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau begitu memelihara hidup kami. Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Minggu, sampai hari Senin lagi, dan seterusnya ya Tuhan. Selama berbulan-bulan, bertahun-tahun kami begitu merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, persembahan ini kami kumpulkan sebagai bentuk terima kasih kami. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh pakai persembahan kami untuk pekerjaan-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, untuk GKI Citra ya Tuhan, tempat kami beribadah, khususnya juga untuk sekolah minggu yang kami berada ya Tuhan. Supaya kami bisa terus bertumbuh dalam sekolah minggu ini. Supaya lause-lause yang mengajar di sekolah minggu ini juga bisa terus ya Tuhan Engkau pelihara. Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Engkau berikan hikmat untuk mengajar kami. Supaya kami semakin hari semakin cinta Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Semakin hari semakin membenci dosa. Ya Tuhan, tolonglah kami, anak-anak-Mu, supaya kami bisa terus ya Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman itu adalah pelita dan suluh. Firman itu seperti terang yang kita punya, adik-adik. Ketika kita berjalan dalam dunia yang gelap, firman yang menolong kita, menerangi jalan kita, sehingga kita tahu
kemana kita harus berjalan, kemana kita harus melangkah. Yuk kita naikkan pujian ini, firman-Mu pelita dan suluh, bersama dengan Lase Malvian dan Lase Yunia. Dan sebagai suluh pada jalanku, firman Tuhan menerangi jalanku, firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku, firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku, firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan menerangi jalanku, firman Tuhan pelita hidupku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk waktu liburan sekolah. Wah, pasti ditunggu-tunggu banget ya. Tapi ada hal yang penting nih, khusus buat kalian yang kelas 1 sampai 6 SD, Sekolah Minggu GKI Citra Garden mengadakan sekolah Injil liburan dari tanggal 19 sampai 21 Juni 2023. 3 hari ya, dan akan berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore secara onsite di gereja GKI Citra Garden. Jadi nanti kalian akan bisa datang bersama-sama begitu ya. Bisa ketemu dengan teman-teman, bisa bermain bersama dan akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, sekolah Injil liburan kali ini punya tema Destination Dig. Kita akan bersama-sama menggali kebenaran tentang Tuhan yang begitu mengasihi umatnya. Yuk kita daftar acara ini ya. Pendaftaran dibuka dari tanggal 30 April sampai 21 Mei 2023. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftarannya akan segera tertutup adik-adik. Kita harus segera mendaftarkan diri kita. Nah, adik-adik yang mau mendaftar bisa minta tolong orang tua ya untuk lihat link pendaftaran di grup-grup kelas yang sudah dibagikan, atau bisa juga minta ke lause-lause untuk mendapatkan link pendaftaran tersebut. Nanti informasi lebih lanjut juga akan diberikan lewat
lause-lause yang ada di kelas masing-masing ya. Nah, adik-adik, sekolah Injil liburan ini diadakan untuk kita semua. Jadi sangat sayang banget kalau kalian malah nggak ikut. Karena ketika kalian biasa ikut bersama, sekolah Injil liburan ini akan menjadi semakin seru dan semakin berkesan buat kita semua. Yuk kita isi waktu liburan kita dengan mengikuti sekolah Injil liburan. Hai Brave Kids, senang banget ya. Tadi semuanya sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan sekarang tiba waktu untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati kami untuk mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mohon pertolongan-Mu. Amin. Nah, oke, anak-anak, kita saat ini akan belajar satu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa sekali ya. Anak-anak ingat pada hari Kamis kemarin kita liburan kan? Tapi itu adalah liburan yang spesial sekali, liburan yang khusus karena hari Kamis adalah hari libur untuk kita mengingat akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan karena itu kita akan belajar firman Tuhan tentang untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, kita lihat terlebih dahulu video ini ya. Friends, have you got anything to eat? We haven't caught anything! Throw the net out to the right, and you'll find something. Quick, help me! It's the Lord! Eat with me. Peter, do you love me? Lord, you know everything. You know I love you. Feed my lambs. My friends, as my Father sent me, I am sending you. Go therefore, make disciples of all the nations. Baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And teach them what I have taught you. And remember, I will be with you always, till the end of time.
Men of Galilee, why are you standing here looking at the sky? This Jesus, who's been taken up from you into heaven, will come back in the same way as you've seen him go to heaven. Ya, anak-anak sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Anak-anak, kalau kita lihat di sepanjang kehidupan Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus tentu punya satu tujuan untuk apa dia datang ke dunia. Yesus lahir bukan hanya untuk sekedar lahir, kemudian kita merayakan Natal kan? Bukan, tetapi ternyata kelahiran Tuhan Yesus punya tujuan, punya misi yang begitu luar biasa dari Bapa di surga, dari Allah, yaitu apa? Untuk menyelamatkan manusia. Melalui apa? Melalui karyanya yang begitu besar, yaitu di atas kayu salib. Di atas kayu salib itulah dia mati anak-anak. Tuhan Yesus mati untuk apa? Untuk menggantikan kita. Yang seharusnya mati dihukum binasa itu adalah anak-anak dan tentunya Laus Malvian dan semua orang di dunia ini. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk lahir dan untuk menggantikan manusia mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya orang-orang, anak-anak yang percaya terima Tuhan Yesus secara pribadi di dalam hati, menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tidak binasa tetapi melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kita sungguh bersyukur melihat karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahkan Tuhan Yesus itu bukan hanya mati di kayu salib, tetapi ternyata pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup, membuktikan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Yesus bukan guru biasa, tetapi Yesus adalah Tuhan. Dia juru selamat, dia pencipta, dia adalah Allah yang hidup, yang benar-benar dapat menjadi andalan kita, harapan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Dan yang paling bersyukur adalah ternyata Tuhan Yesus waktu dia hidup ya, setelah dari kebangkitannya, rupa-rupanya Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada para murid satu hal yang sangat luar biasa. Yaitu apa? Kalian bisa buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ke 11. Lalu Malvian bacain ya. Di sana dikatakan apa? Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang seperti kamu lihat dia naik ke surga. Nah anak-anak, dari Alkitab yang kita baca bahkan tadi ya, film singkat yang kita saksikan bahwa ternyata ketika Yesus hidup, dia mempersiapkan para murid pada waktu itu. Dia akan pergi meninggalkan para murid selama-lamanya. Karena itu para murid kalau kalian baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, mereka menjadi gelisah hatinya karena mereka merasa bahwa wah, Yesus akan pergi meninggalkan mereka selama-lamanya. Yesus akan tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Itu yang mereka khawatirkan. Mereka mengalami susah hati. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan gelisah hatimu. Dan kenyataannya sungguh terjadi. Waktu itu mereka berharap Tuhan Yesus bisa memulihkan kerajaan Israel ya. Mereka pikir Yesus yang hidup itu akan bangkit itu menjadi raja yang memerintah kerajaan di dunia. Tetapi ternyata bukan seperti itu. Karena Tuhan Yesus bangkit mempersiapkan para murid dan dia akan kembali ke surga sebagai raja di atas segala raja. Dia pergi ke surga dan itu yang terjadi. Para murid sampai
Wah, terkagum-kagum, heran, lihat. Ternyata Yesus pergi ke surga. Dia naik, dia terangkat ke surga. Nah, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Kenapa Tuhan Yesus tidak di dunia aja menemani teman-temannya, bukan teman-temannya aja ya, murid-muridnya menemani manusia di dunia. Tidak, teman-teman atau anak-anak. Tuhan Yesus harus pergi ke surga untuk apa? Dikatakan di dalam Yohanes itu, jelas di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dia katakan apa? Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Jadi ada dua tujuan Tuhan Yesus pergi ke surga. Yang pertama, dia pergi untuk mempersiapkan rumah, tempat bagi setiap orang yang percaya. Menyediakan tempat di surga bagi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita. Kita sungguh bersyukur karena janji firman Tuhan mengatakan kalau kita percaya maka kita sudah punya tempat di rumah Bapa di surga yang disediakan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua. Sungguh luar biasa bukan? Bagaimana Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan ketika dia pergi, Tuhan Yesus itu tidak membiarkan kita sendirian loh. Tetapi dia memberikan penolong yang lain yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini diberikan untuk menolong kita supaya selama kita hidup, kita itu benar-benar terus hidup berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus ini yang memampukan kita. Roh Kudus ini yang menguatkan kita. Sehingga sampai pada waktunya nanti Tuhan Yesus akan datang kembali untuk apa? Menjemput kita, membawa kita untuk naik surga. Jadi kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia, dengan Bapa di surga. Ini satu hal yang indah banget anak-anak. Bahwa inilah pengharapan kita sebagai orang percaya. Bahwa kita yang beriman, kita yang percaya, kita pasti akan menerima hidup yang kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus di surga. Dan kita ingat yang kedua bahwa ketika Tuhan Yesus pergi, Dia tidak membiarkan kita, Dia memberikan Roh Kudus, menolong kita untuk supaya selama kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita ini dapat berjalan di jalannya Tuhan, dapat taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita dilihat sebagai anak-anak yang taat dan setia, sehingga Tuhan berkata, sini mari masuk kamu hamba-hambaku, anak-anakku yang setia. Karena itu anak-anak, selama masa kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, kita harus belajar taat pada Tuhan. Jangan jadi anak-anak yang malas baca Alkitab, malas berdoa, tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh papa mama. Jangan menjadi anak yang suka memberontak, melawan. Jangan. Tapi mari selama Tuhan masih kasih kita hidup, selama kita masih menanti kedatangan Tuhan Yesus itu, kita harus hidup terus benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga kita ini menjadi anak-anak yang taat dan setia sampai nanti Tuhan Yesus datang. Anak-anak Brave Kids mau? Lalu Semafian yakin anak-anak pasti mau tentunya ya, karena kita taat dan setia untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan tentunya ini menjadi satu kebahagiaan bagi kita juga nanti. Waktu Tuhan Yesus datang dan kita tetap taat dan setia, kita dapat menikmati surga yang mulia, surga yang indah, yang penuh damai sejahtera dan sukacita yang sangat luar biasa di sepanjang kehidupan kita selama-lamanya. Amin, amin. Yuk kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur ada pengharapan di dalam Engkau. Kami yang percaya menerima hidup yang kekal. Kami yang percaya diberikan Roh Kudus sehingga kami boleh belajar taat sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kami. Karena itu tolong kami Tuhan menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, satu pengumuman dari Laus Semafian mulai Juni pertama. Kita tidak ada lagi ibadah online. Karena itu mari yuk datang sekolah minggu ya secara onsite. Dan yang belum daftar seal, yuk daftar seal, ikut ya. Ajak teman-teman atau saudara kamu untuk ikut seal. Oke? Kita nanti bisa jumpa kembali di
hari Minggu yang akan datang dan tentunya berharap di gereja kita akan ketemu ya. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.